Shalom sahabat lensa kita, jumpa lagi dengan saya Echa di podcast Lensa Kita. Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah seorang bintang tamu, tentunya masih dari Jemaat GKMI Solo. Tapi beliau ini bukan jemaat biasa, karena beliau juga salah satu majelis jemaat di GKMI Solo. Langsung saja kita sambut, ini dia Pak Yifta. Selamat datang Pak Yifta. Ya, halo. Terima kasih. Kabarnya gimana Pak? Wah, luar biasa. Sehat lah, sehat. Puji Tuhan. Agak gemukan dikit lah. Oh, lah biasanya Pak? Ya, gemuk banget. Agak dikit ya Pak kalau dikit ini. Oke. Apa yang penting positif terus ya Pak? Positif, ya? benar. Positif, sehat terus. Nah, di episode ini kita mau bicara soal pekerjaan nih Pak. Nanti kita mau bincang-bincang bersama dengan Pak Yifta, sharing-sharing tentang apa itu pekerjaan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih ya Pak ya, menurut Pak Yifta, arti dari kata pekerjaan itu apa Pak? Cari rezeki. Oh gitu. Singkat aja, cari rezeki. Kan pekerjaan ya. Kita cari pekerjaan itu berarti kita mencari rezeki untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan untuk keluarga kita. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, ya tanggung jawab ya, untuk menghidupi anak dan istri lah, seperti itu. Setuju Pak. Dan mungkin kalau untuk orang-orang yang belum di usia pekerja Pak, pekerjaan itu mungkin ada tuh anak-anak sekolah pekerjaan rumah. Oh iya betul. Ya, Pak. Pokoknya mungkin segala sesuatu yang aktivitas manusia yang dilakukan dengan tujuan tertentu disebut dengan pekerjaan. Karena sebetulnya Tuhan juga sedang bekerja ya. Iya dong. Kita juga salah satu hasil pekerjaan Tuhan. Iya benar. Jadi sebenarnya ya secara manusiawi pekerjaan itu yang menghasilkan sesuatu, uang dan lain sebagainya. Nah, bersih itu kan pekerjaan tadi kan. Oh iya benar, pekerjaan rumah tangga. Menghasilkan apa? Ya kebersihan. Supaya bersih ini ya. Betul, dan semuanya berarti ya Pak ya. Yang menghasilkan sesuatu namanya pekerjaan. Benar. Nah, sekarang Pak Yifta ini pekerjaannya apa Pak? Saat ini, untuk saat ini saya sebagai sales marketing. Untuk saat ini sebagai sales marketing di salah satu distributor di Solo, di distributor bagian keramik ya, penjualan keramik. Keramik lantai atau keramik yang lantai itu Pak? Oh, bukan, keramik lantai, granit gitu. Oh. Saya menjual itu di toko-toko teruntuk ini, dikhususkan di area Sragen, Sragen. Ya. Oke. Jadi setiap hari saya ke Sragen terus. Solo Sragen terus. Nah, kalau sebelumnya Pak, proses perjalanan istilahnya riwayat pekerjaannya Pak Yifta selama sebelum menjadi sales marketing sampai sekarang pekerjaannya sekarang. Gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang sales marketing, itu pekerjaan saya sekarang, kan? Nah, dulunya saya bagaimana itu mungkin dari awal dulu aja ya. Jadi boleh. biar lebih enak kita kan ngobrolnya, nanti lebih enak. Siap. Di 2010 itu saya lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, saya cari pekerjaan tuh selama 3 bulan nganggur. Setelah kuliah tuh nganggur, cari pekerjaan. Bentar Pak, kuliahnya dulu apa Pak? Oh, saya di ini Akademi Teknik Warga di Indanyung. Oh, teknik apa? Teknik mesin. Teknik mesin. Nggak ngambil ya, nggak mau mesin ya. Jadi marketing Pak? Lah iya itu kan. Nah, nanti kita bahas nih. Oh iya, ada perjalanannya. Ada perjalanannya. Jadi ada perjalanannya. 2010 saya lulus kuliah, 3 bulan saya nganggur. Tapi selama 3 bulan itu saya cari pekerjaan. Saya cari pekerjaan, akhirnya saya keterima di salah satu pabrik tekstil di Solo, di Solo Raya lah, di Kebak Keramat. Saya langsung jadi staf gudang spare part, jadi belum nyimpang ya, karena spare part, jadi belum nyimpang. Selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu saya dilema, Mbak Echa. Kenapa Pak? Dilemanya, saya bisa bekerja lebih dari ini. Oh. Gitu ya. Nah, kebetulan saya juga punya sahabat di kuliah itu. Saya ditelepon sahabat saya nih,
bro mau nggak ini kita kerja di luar pulau gitu. Oh. Di luar pulau di Kalimantan. Oh ya mau no. Kalau kita gambarannya kita pergi di luar pulau, berarti kita menggambarkan uang yang banyak, cuan gitu kan. Iya, benar. Cuan. Apalagi di Kalimantan. Apalagi di Kalimantan. Saya tanya pekerjaannya apa? Jadi mekanik di batubara, pertambangan batubara. Oke lah, dari situ saya bertemu dengan teman saya ini. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Balikpapan. Nah, dari situ udah keterima kerja di situ, jadi mekanik alat berat. Kita sudah dikasih buku shop manualnya, jadi kita pelajari sendiri, terus akhirnya ya kerja berjalan sesuai yang diharapkan lah. Tetapi 1 tahun setelah itu saya resign, sama teman saya ini saya resign. Jadi saya resign ini karena ada beberapa yang kebijakan dari perusahaan yang saya dan teman saya tidak cocok gitu kan, terutama untuk salary. Jadi harusnya kan per tahun itu kan naik gaji ya. Yang lain naik, saya sama teman saya nggak naik. Saya kecewa waktu itu, masih muda, kecewa. Saya sudah punya pengalaman di dunia tambang itu kan. Singkat cerita itu kita sudah resign, pulang di rumah nggak punya pekerjaan lagi mbak, nganggur berarti, nekat berarti ya. Wes randidit, wes. Tapi waktu itu saya masih bujang, jadi ya enggak masalah. Tanggungannya belum ada, oke nggak masalah. Waktu itu saya nganggur. Selama nganggur ini saya tetap cari pekerjaan lagi, lewat email. Akhirnya 3 bulan lagi setelah itu saya ditelepon dari Surabaya. Ini namanya Pak Yifta. Ya, besok bisa nggak ke Surabaya untuk tes? Wah, tes apa lagi nih gitu? Tes apa ya Pak? Gitu. Ini di KPC, waktu itu kan namanya KPC, Kaltim Primakot, untuk Dharma Henwa di Kalimantan. Jadi apa Pak? Saya bilang gitu. Mekanik. Oh iya, enggak apa-apa. Kalimantan lagi. Mekanik lagi. Ya kan? Cuma salary-nya beda. Lebih. Nah, saya ke Surabaya, ya kan? Saya waktu itu ke Surabaya, akhirnya dijemput ke hotel, tes, lolos. Jadi akhirnya 2012, tadi kan 2010 saya kerja 6 bulan, 2011 sampai 2012 di PT yang pertama ya. Nah ini PT yang kedua ini 2012 saya berangkat lagi ke Kalimantan lagi, ya kerja di sana, menikmati pekerjaannya. Akhirnya saya ketemu dengan mantan pacar yang sekarang jadi istri. Saya langsung ini ketemu di 2014. Saya sudah mulai ibadah di GKMI. Di 2014 saya mulai ibadah di GKMI, tapi nggak setiap minggu, karena kan saya di Kalimantan. Jadi setiap saya cuti, saya sudah di sini nih, sama mempersiapkan pernikahan. Nah di 2015 singkat cerita saya menikah nih di GKMI. Di GKMI saya menikah. Setelah saya menikah, istri saya bawa ke Kalimantan. Nah ketika saya bawa ke Kalimantan, dapat rezeki. 2 bulan setelah itu istri hamil. Rezeki ya, berarti Tuhan ngasih saya rezeki seperti itu kan. Terus ya berkat. Di 6 bulan setelah itu, jadi masih di 2015, 6 bulan setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang, anak lahir ya kan, di 2017 lah. Ini yang merubah saya nih. Kenapa? 2017 tentang pekerjaan kan, ini yang merubah saya. 2017 akhir ketika saya cuti, saya pulang, anak saya pagi, jadi hari itu saya harus berangkat lagi ke Kalimantan. Sekitar November 2017, hari itu saya harus berangkat lagi ke Kalimantan. Pagi itu enggak masalah. Si Grace ini kan, anak saya yang pertama namanya Grace. Si Grace ini
tahu-tahu jam 1 tuh muntah-muntah, Mbak. Muntah-muntah. Terus loh ini ana apa gitu. Ki meh mangkat tak tinggal kok malah kok ngene kan, jadi pikiran saya. Nah, saya berpikir wah, kok saya ini ya, kok saya pamitan aja ya gitu. Jadi pergumulan untuk resign dari Kalimantan terus akhirnya menetap ke Solo itu kita sudah bergumul nih, saya sama istri sudah bergumul, sudah membicarakan ini kan, membicarakan ini sama keluarga besar juga harus saya bicarakan kan, karena ini keputusan yang berat ya bagi saya ya. Kenapa berat ya? Banyak orang yang ketika bekerja di tambang batu bara itu impian, bener kan? Iya. Ya kan, ketika kerja di tambang batu bara itu impian. Saya yang sudah jadi pegawai tetap dan akan dipromosikan, itu kok saya malah melepas gitu. Sebelum saya resign pun istri saya bilang gini, hidupmu berapa kali sih? Bilang gitu. Dan ini langsung dek sama hati saya tuh dek tuh. Hidupmu berapa kali? 2 kali, 3 kali? Nggak ada. Semua manusia di bumi ini hanya 1 kali. Pertumbuhan anak itu 1 kali. Nggak ada 2 kali ya. Betul. Nah, jadi kamu mau melepaskan itu ya monggo. Tapi buktinya bapakmu aja anaknya 5 bisa sekolah semua. Bisa ini semuanya kerjanya di Solo loh gitu. Ya kan? Berarti kalau kamu resign terus kamu memilih untuk bertemu dengan keluarga, terus tiap hari kita ketemu, kamu tuh cinta nggak sama kita gitu. Kalau cinta ya resign aja gitu. Karena yang tadi hidup kita nggak 2 kali 3 kali, momennya itu ya, momennya itu nggak ada lagi, ya, diulang lagi nggak ada ya. Nggak bisa diulang lagi. Setuju. Ya kan, nggak bisa diulang lagi. Jadi sebelum itu saya udah bilang lagi sama istri ya, tapi kamu tahu resikonya loh. Saya bilang gitu, tapi kamu harus tahu resikonya. Yang biasanya anak kamu mau makan es krim, kamu nyah langsung beli lah. Ini langsung beli gitu. Sekarang belum tentu bisa loh. Udah apa-apa, udah masalah. Semuanya bisa bisa dilewati. Semuanya bisa dijalani, lebih tepatnya dijalani. Iya, betul. Yang penting kamu pulang. Oke, kalau kamu sudah mau, kalau kamu sudah resikonya sudah tahu, ya udah saya pulang. Jadi 2017 tadi saya masih 3 bulan lagi, tepatnya di 2018 waktu mau cuti lagi itu saya pamitan ya seperti biasa lah orang kalau sudah di situ lama. Berarti saya dari 2012 sampai 2018 kan lama. Ibaratnya digendoli sama perusahaan tuh pasti ya. Teman-teman gondeli semua. Ngopo meh kerja apa di sana gitu. Ya udah akhirnya saya pulang. Nah, saya pulang ini keadaan saya nganggur berarti. Tapi saya masih ada tabungan sedikit, ya kan? Waktu itu masih ramai Grab mobil tuh, Gokar. Saya nekat. Daftar ya, Pak? Ya, sebelum daftar saya beli dulu mobilnya, ya kan? Saya belum punya mobil. Saya beli mobilnya dengan cara mencicil kan, pakai uang tabungan terakhir saya, ya kan? Tabungan terakhir maksudnya saya ada sedikit dikasih dari perusahaan, ibaratnya kayak tanda kasih gitu loh. Pesangon. Ya, kalau pesangon enggak, kalau pesangon kita ada hitung-hitungannya. Ya kan, ada hitung-hitungannya. Ini karena kita sudah lebih dari 5 tahun, ya ada hitungannya tapi sedikit, enggak banyak. Kalau pesangon kan pasti ratusan ya, ratusan. Yang ini enggak, sedikit aja. Tapi cukup untuk DP. Akhirnya saya beli nih, nekat beli mobil dengan cara mencicil. Nah ini kehidupan saya jadi beda lagi nih. Yang saya biasanya setiap hari bertemu dengan oli, setiap hari bertemu dengan kunci. Nah ini saya bertemu dengan pekerjaan yang beda. Pekerjaan ini yang ternyata saya itu berubah drastis. Karena ketemunya dengan orang nggak, Pak? Ketemunya dengan orang, ya kan? Bukan dengan bukan dengan mesin alat ya. Ya, bukan dengan alat, dengan mesin itu. Ketemunya dengan orang, dan saya harus membaca karakter banyak orang. Ya kan? Ya, benar. Dan itu
bisa saya praktekin saya praktekkan di pekerjaan saya sekarang. Karena saya sekarang kan bekerja jadi sales marketing tuh. Ketemu orang dan harus membaca karakter, ya kan? Bener. Karakter toko ini seperti apa gitu kan. Saya kerja di bukan saya kerja di ini ya apa? Jadi Grab itu ya. Jadi Gokar itu di 2018 awalnya berjalan dengan lancar. Bonus masuk banyak. Pekerjaan mungkin ya untuk di Solo loh ya, saya katakan untuk di Solo saya bisa satu hari itu bersih dari bonus sampai apa penghasilan itu saya bisa 600 satu hari itu berarti kan banyak ya. Iya. Untuk mencicil mobil ini sudah aman. Waktu itu banyak yang daftar, ya kan? Banyak yang daftar, kuotanya semakin banyak, persaingannya semakin banyak. Di 2018 ini berjalan dengan lancar. Di 2019 ini yang ternyata bonus itu dikurangi. Mengubah segalanya. Jadi saya di 2019 ini banyak yang harus saya bayar. Maksudnya itu ada pengalaman yang harus saya bayar. Salah satunya kehilangan mobil, mata pencarian saya satu-satunya. Jadi di 2019 saya itu kehilangan mobil karena bonusnya sudah gak ada. Jadi bonus dari kita Gokar, kita nge-Grab itu sudah gak ada. Otomatis penghasilan saya semakin kecil kan. Dan itu membuat saya tidak bisa untuk nyicil unit ini, mobil ini. Akhirnya mobil ini saya lepas, saya kembalikan. Nah di 2019 ini yang bikin saya beda. Saya sudah gak ada lagi nih mobil, sudah gak kerja nih, sudah gak kerja di Kalimantan. Terus habis itu mobil sudah hilang nih, sudah ditarik lah ya, dari uang kembali. Saya bingung Mbak Eca, mau kerja apa saya bingung. Saya bingung waktu itu, saya kerja apa bingung. Akhirnya saya kan masih ada uang sedikit ya, ada uang sedikit. Waktu itu kan nggak bisa daftar Grab tuh, motor, Gojek dan ojek online itu kan nggak bisa daftar waktu itu. Jalan satu-satunya saya beli akun joki gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Eca punya akun Gojek gitu ya. Saya beli akunnya. Biar saya bisa cari uang gitu kan. Jadi drivernya gitu. Saya ngojek dari mobil nggak kepanasan jadi sampai motor gitu ya, sampai motor. Tapi harus saya jalani karena apa? Life must go on ya. Maksudnya hidup harus berjalan gitu ya. Anak saya nggak mungkin ketika dia minta makan Pak gitu nggak tak kasih apa-apa, nggak mungkin. Makanya arti pekerjaan itu kan tadi cari rezeki gitu ya, cari rezeki. Jadi saya ngojek, wah buahnya yang ngolok-ngolok Mbak, apalagi tetangga ya. Dan saya masa bodoh orangnya, saya orangnya cuek. Selagi saya melakukan yang saya lakukan itu benar ya, tidak menyimpang. Ya bagus Pak. Kata tetangga lu. Kuping aja. Iya benar tuh pokoknya. Tetangga tuh kan pasti, waktu debt collector tuh datang ke rumah saya loh. Iya, tetangga tuh kayak lo ini gitu kan. Iya betul. Dan saya masa bodoh. Karena apa? Satu prinsip saya, itu mobil saya. Ya kan satu. Yang nyicil saya. Iya. Yang bayar saya. Emang tetangga bayar ini berarti cicilan kan enggak? Lo ngapain saya mikir omongannya dia? Bener kan? Betul. Ini kan mobil saya, terserah dong mau saya kasih ke orang aja enggak masalah kok. Ya kan? Saya kasih ke orang, saya ibaratnya saya buang juga enggak masalah karena itu hak saya. Ya kan? Nah, tapi omongannya tetangga itu. Nah, tapi dari situ saya semakin semangat untuk cari rezeki. Jadi saya ngojek baca, tak lakoni lah, jangan kamu tak lakoni semuanya.
dari Kalimantan yang ibaratnya ya tadi gaji tinggi, terus akhirnya sekarang jadi tukang ojek. Apakah saya mau? Enggak, saya nggak malu. Selagi itu bisa mencukupi kehidupan keluarga saya. Bahkan kalau masih ingat ya, ini masih ingat. Waktu itu saya sudah gabung di GKMI. Tahu nggak yang jual gorengan di GKMI itu siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya. Burut. Ibunya Mbak Eca aja beli loh. Gorengan? Iya, gorengan pastel gitu. Itu kalau nggak salah di bulan. Oh, yang waktu COVID itu ya? Waktu COVID. Waktu awal-awal iya, COVID. tahu, Dan itu Lebaran kalau nggak salah. Jadi banyak yang jualan kan. Istri saya nggak pintar goreng. Bukan. Siapa itu? Bukan. Jadi saya harus muter otak nih. Jadi saya harus muter otak bagaimana saya harus dapat uang. Dengan cara gimana? Saya punya grup banyak. Salah satunya GKMI kan. Grup gereja, grup teman-teman banyak. Tetangga saya jual pastel, Mbak. Tetangga saya jual gorengan. Pak Yefta yang memasarkan. Saya memasarkan. Nah, mungkin dari itu kan marketing juga ya. Iya, benar. Nah, dari situ apakah saya malu? Enggak, no, Mbak. Saya enggak, intinya anak sama istri harus makan. Perut mereka harus diisi, gitu kan. Jadi apapun resikonya, intinya walaupun orang bilang malu-malu, enggak, saya enggak malu-maluin kok. Saya melakukan hal yang benar gitu. Itu di 2020 awal ya, 2020 awal. Dari situ saya mulai berpikir saya harus kerja. Saya harus kerja, saya telepon, saya WA Mas Wid. Sama Mas Wid menghubungkan saya dengan Mas Wawan, ketua majelis. Mas Wawan dan Pak Waluyo, ya kan? Dua orang ini yang membantu saya. Maksudnya gini, saya tanya dulu ke Mas Wawan, Mas Wid, Pak hubungi aja Mas Wawan sama sama Pak Waluyo, mungkin ada lowongan di tempat pekerjaan mereka gitu kan. Nah, akhirnya saya menghubungi Mas Wawannya bilang belum ada gitu. Terus Pak Waluyo saya hubungi, ini masa-masa pandemi Mas, belum ada, tapi ya dimasukkan aja gitu kan. Nah, setelah beberapa hari setelah itu saya dipanggil Mas Wawan ke rumah ya kan. Mas gelem ora nyeles gitu, tapi Seragen nih Mas gitu. Bukan yang sekarang loh ya, bukan yang sekarang, tapi Seragen Mas beda lagi. Ya tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Tapi nanti nunggu di tempat gue ya, dan itu akhirnya kan ada lowongan itu kan, ada lowongan pekerjaan, saya daftar ya kan, saya daftar. Di perjalanannya ketika saya ngelamar nih, keterima. Mas ini keterima, yang penting kalau jadi sales marketing, itu manajernya bilang sales marketing mau hujan-hujan mau panas-panasan, bawa sampel itu berat, yang penting itu tok. Jenengan kalau masalah pengalaman, jenengan pengalamannya kan banyak itu, tapi bukan di marketing. Jenengan nggak punya pengalaman nggak apa-apa, karena pengalaman itu nanti jenengan di jalan. Bener ya? Pengalaman itu di jalan, bukan yang kamu lakukan dulu gitu kan. Pengalaman nanti di jalan, yang ngajari kamu tuh di jalan. Maksudnya lingkungan gitu. Oke Pak, sudah seneng nih. Istri saya bikin status itu, puji Tuhan gitu kan. Puji Tuhan gitu. Saya juga puji Tuhan keterima gitu ya. Akan tetapi, saya bilang akan tetapi ya. Tetapi waktu saya mau bulan depan itu mau masuk, musim-musimnya apa ya? Musim-musimnya karantina, kalau nggak salah. Musim-musimnya karantina. Jadi yang karantina anak sekolah 2 minggu waktu pertama kali itu loh. Wali kotanya masih Pak Rudi kan. Itu anak sekolah harus 2 minggu di rumah. Ya kan, di rumah. Nah, dari situ saya di cancel Mbak ternyata. Belum jadi bekerja 3 bulan.
Yang saya jalani apa? Ya udah saya jalani lagi jualan, saya jalani lagi ngojeknya. Setelah 3 bulan saya tanya lagi kebetulan akuntingnya saya kenal tuh, Mbak aku keterima kapan gitu. Di bulan Juni ditelepon, minggu ngarep datang ke kantor, nanti kamu langsung kerja. Wah, saya bikin statusnya bukan ini ya puji Tuhan, tapi ini yang nyata gitu ya. Oh, iya. Puji Tuhan, wah senang saya. Nah dari situ akhirnya saya jadi sales marketing. Apakah saya punya pengalaman sales marketing? Tidak ada. Di lapangan ya. Yang mengajari siapa? Ya lapangan gitu. Saya diajari sama temen, cuma diajari ini tokonya gini. Kamu harus jalan di sini, harus ABC ini harus didatangi. Pada prakteknya kan saya datang sendiri ke toko, saya perkenalan dulu ke toko, ya kan. Itu harus saya jalani ya. Jadi itulah kenapa kok saya sekarang jadi marketing, padahal background saya kan teknik gitu. Sekarang jadi marketing karena apa? Ya salah satunya kepepet juga sih Mbak ya. Ya kan? Kepepet kita harus cari rezeki intinya. Kita nggak kerja nggak bisa perpuluhan, nggak bisa persembahan kan, ya kan? Setuju. Itu sih. Menarik. Iya. Nah Pak, kalau tadi kan berarti itu juga yang ngelaju kan dari Solo Sragen. Iya. Sekarang itu caranya membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan Pak Yifta kan juga salah satu majelis di gereja. Itu gimana Pak caranya? Saya kalau kerja sales marketing ini waktu lebih fleksibel ya. Waktu lebih fleksibel dibandingkan, maaf bukan saya ngomong orang pabrik tidak fleksibel. Kalau kita di pabrik atau kita dimanapun ya, itu kan dia harus kerja jam 8 nih, kalau di kantor gitu ya. Di kantor kita harus jam 8, pulang jam 4 atau pulang jam 5. Tapi kalau sales marketing itu ketika kita sudah ibaratnya sudah mudeng sela-selane gitu kan. Waktu itu semakin enak. Jadi maksudnya semakin enak itu fleksibel waktu kita. Maksudnya fleksibel tuh kita berangkat jam berapa, harus kemana, terus harus siapa yang ditagih atau siapa yang ditawarin, kita udah tahu karakternya seperti apa orang itu, kita udah tahu. Nah, membaginya waktu gimana? Saya intinya loh ya, intinya kalau pulang tetap jam 4 jam 5 tetap saya pulang gitu ya. Ketika saya pulang membagi waktu ya setelah saya bekerja tetap, terutama anak. Kalau belum tidur loh ya. Kan jam 4 Pak. Belum tidur. Jangan salah Mbak. Ini si anak saya kan punya anak bayi. Masih 9 bulan Jason itu. Jason tuh ini udah tidur, tadi saya berangkat ke sini udah tidur ya. Oh ya kan bayi Pak. Bayi. Yang Grace berarti ya. Yang Grace Pak juga tidur. Oh juga tidur ya? Iya. Jadi gini, nah ini lepas dari konteks ya, cuma ngasih tahu aja. Si Grace ini sama Jason itu kalau bangun, jadi saya mesaknya sama bujo saya mesaknya. Itu bangun setengah 2 jam 2 Pak. Oh. Bangun. Bangunnya kadang jam 1. Jam 1 malam, pagi itu ya? Mereka udah bangun. Dan ketika bangun itu bukan ngantuk, wah kayak dicas gitu loh, melek itu loh. Jadi kayak dicas. Jadi dia ngomong si istri saya tuh, kalau saya tidur ya, kalau saya tidur karena saya harus kerja. Iya betul ya. Harus kerja. Ya kadang-kadang kalau setengah jam gitu, kayak tadi malam gitu jam 3 itu kan saya dibangunin buat bikin susu, gantian dulu. Istri saya nggak tidur, istri saya nyuci jam 3. Jadi saya kadang-kadang saya lihat itu, wah ya luar biasa itu ya. Beruntung aku dapat dia. Oh dia juga beruntung dapat saya. Iya deh Pak. Oke. Membaginya waktu mungkin saya seperti itu. Jadi setelah pulang dari pekerjaan saya langsung ke anak. Intinya kalau tidak tidur itu aja. Kadang-kadang saya pulang siang juga bisa.
Tapi dengan catatan pekerjaan saya sudah selesai. Ya. Siangnya nggak siang banget ya, maksudnya jam 4 itu masih siang ya. Sore ya, Pak. sore lah ya. Jadi kadang saya jam 4 masih ada waktu, saya bisa pulang, saya pulang. Jadi waktu itu fleksibel. Terus menjadi majelis menjadi majelis saat ini ya. Pak Yufta di bagian apa, Pak? Saya PWG. PWG. Pembinaan warga gereja ini banyak yang harus saya bina tadi ya. Makin pusing ya. Ya, tapi gini ya. Menjadi majelis, saya mau cerita boleh ya sedikit? Boleh. Sedikit atau banyak? Ini tempat bercerita, Pak. Tempat bercerita ya. Mungkin banyak sahabat lensa kita, terutama untuk GKMI yang pasti belum kenal saya. Kok ujuk-ujuk iki sopo wong lemu nang ngarepan ngene-ngene sopo gitu ya. Bener enggak? Bagian lemunya enggak saya bagian lemunya enggak itu ya. Jadi banyak yang mungkin terutama untuk warga gereja yang lama mungkin banyak yang enggak kenal saya. Apalagi sekarang pandemi via online ya. Ibadahnya secara online dan sudah tidak bergereja lagi. Nontonnya cuma streaming di rumah, itu pasti banyak yang tidak kenal saya. Jadi cerita sedikit, nama saya Yefta di Junia Sugianto. Saya kenalin lagi ya kan. Nama saya Yefta di Junia Sugianto. Saya bergereja di GKMI itu secara resmi itu di 2015. Secara resmi loh ya. Ketika saya memperistri istri saya. Ketika saya menikah, setelah itu kan saya resmi jadi GKMI. Nah, ada cerita menarik ya, cerita menarik. Cerita menariknya begini. Waktu pemilihan majelis, itu saya masih ngojek itu, saya masih ingat banget itu masih ngojek dan kebetulan saya ada orderan, ditelepon sama Bu Pendeta. Setahu saya minggu kemarin. Jadi katakanlah minggu kemarin gitu ya. Minggu kemarin itu kita ada pemilihan ini angket kan. Kalau setiap pemilihan majelis itu ada angketnya kan. Angketnya. Nah, di hari lupa saya hari Rabu atau Kamis ditelepon Bu Tua. Selamat siang Pak Yufta. Ya Bu. Kok tuh bisa ditelepon? Itu kan nggak biasa ya. Panik dah Pak. Panik tuh. Ini pertanyaan, wah ada something ini, ada apa ini ya kan? Ada apa nih? Saya ditelepon sama Bu Tua. Pak Pendeta, Pak Yufta, ternyata Pak Yufta ini terpilih sebagai kandidat majelis. Kaget gak itu? Kaget loh saya. Kagetnya kayak gimana Pak? Wow gitu ya. Kok iso gitu loh. Saya milih aku sopo gitu. Tapi kembali lagi ya, tentang melayani itu, kalau majelis itu ya, maksudnya melayani itu nggak mikir kowe kudu apal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, bener ya? Iya, betul. Melayani itu ya selama kamu bisa melayani ya melayani aja gitu. Kan nggak diharuskan kita kalau melayani kita harus suci kan, nggak mungkin, bener ya? Jadi pelayan Tuhan gitu kan. Nah, tapi ketika saya ditelepon sama Bro Tua, feeling saya nggak mungkin saya, karena itu ada 2 periode. 2 periode inilah yang feeling saya nggak mungkin ini saya, nggak mungkin saya. Nah ini jadi Bu Pendeta begini, ini nanti belum tentu Pak, belum tentu jadi, karena ada pemilihan lagi, dikerucutkan lagi kan, jadi dari 15 jadi 12 gitu ya, jadi 12 ya, jadi 11 ya, jadi 12 jadi 12. Nah berarti dikerucutkan lagi tuh, nah itu saya yakin bukan saya. Oke Bu, enggak apa-apa gitu. Paling nama saya terpampang gitu ya. Tapi saya nggak kepilih. Itu pikiran saya. Pikiran saya pasti saya nggak kepilih. Karena banyak yang tidak kenal saya mungkin. Ternyata waktu diumumkan majelisnya ini, nama-nama majelisnya ini gitu kan. Mungkin ada yang keberatan atau enggak. Batinku kok anak pemilihan mana ya? Gitu kan? Berarti aku kepilih lagi ya.
Terus saya ketawa-ketawa, Pak, melayani Pak. Oh iya gitu. Malamnya saya itu telepon sama, ya pasti saya ngobrol ya, ngobrol sama orang tua saya telepon sama saudara-saudara yang merantau, saya telepon, aku dipilih di majelis sih, kaget, menyepelekan dia, tapi udah nyepelekin aku loh. Terus apalagi orang tua saya sangat mendukung. Ini nih, kalau jadi majelis itu bukan sedekat apa kamu dengan Tuhan, bukan kamu harus pinter jerune Alkitab piye itu enggak. Kok jadi majelis kamu melayani apa? Ya jemaat gitu. Jemaatnya harus dilayani. Langsung bapak saya bilang gini, kalau di negara itu ada Jokowi, ada presiden. Kalau di negara ada presiden. Nah, presiden ini nggak bisa untuk ngatur sendiri. Dia harus butuh menteri. Ya kan? Harus butuh menteri. Nah, kamu di situ di menterinya itu loh. Kamu harus membantu hambamu. Harus kamu bantu untuk melayani Tuhan. Nah, aku iso apa itu? Iso gitu. Soko pekerjaan di depan mata itu pasti bisa. Ya kan? Pekerjaan yang dilihat dengan mata kita sendiri pasti itu bisa. Tapi aku belum siap ya. Belum siap ya, harus siap gitu. Saya bilang, apa di cancel bahaya? Kok di cancel yang dipilih loh? Saya milih loh. Jemaat loh. Jemaat dari apa? Dari Tuhan loh. Nggak macem-macem loh ini. Cancel ya, kayak orderan di cancel gitu. Akhirnya dari situ saya belajar melayani. Sampai sekarang pun saya masih melayani di kemajelisan di GKMI. Ayat Alkitab yang mendasari episode kita kali ini ya Pak tentang pekerjaan itu ada di Titus 3 ayat 14, akan saya bacakan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Tanggapan hatinya Pak Yefta tentang ayat ini apa Pak? Dari ayat ini. Kalau tanggapan saya mengenai ayat ini, mungkin dari awal tadi sudah saya bahas bahwa orang hidup itu harus kerja, terutama yang untuk kita yang sudah berkewajiban bekerja ya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin. Supaya apa? Di ayat ini kan tertera supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Berbuah ini apa ya? Rezeki toh buah itu. Kalau kita bekerja kan hasil kita kan rezeki. Untuk apa? Ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Jadi seperti itu. Berbuah itu juga tidak melulu soal materi ya Pak? Tidak melulu soal materi. Dan juga relasi dengan orang lain. Nah, pertanyaan pamungkas Pak. Ya. Kita kan ngobrol soal pekerjaan. Pekerjaan yang berbuahnya itu nggak cuma materi, tapi juga relasi dan lain-lain itu tadi. Sebagai seorang Kristen, anak-anak Allah, mengapa kok kita itu penting untuk memiliki pekerjaan seperti yang dikatakan di ayat 14 ini Pak? Seberapa penting pekerjaan? Jadi pekerjaan itu sangat penting ya bagi khususnya bagi kita orang Kristen. Kenapa kok sangat penting? Kita kan di gereja kan juga persembahan, ya kan, persembahan juga tiap minggu ya. Tiap minggu kan dihasilkan dari apa? Dari pekerja kan. Terus kita harus mencukupi tadi yang kita panjang lebar ngomong tentang menghidupi keluarga, itu kan semua dihasilkan dari pekerjaan. Dan saya rasa juga bukan hanya pekerjaan, usaha itu juga bentuk pekerjaan. Walaupun kita memiliki usaha yang sangat oke gitu ya, sangat bagus, tapi kan dia juga melakukan pekerjaan. Bagaimana mereka mencapai ke titik itu, ya kan? Jadi sangat penting. Terima kasih banyak Pak Yefta untuk sama-sama. Untuk kesempatannya, untuk sharingnya yang siap. Wah, saya jadi lebih mengenal Pak Yefta yang sebelumnya. Sebelumnya
nggak mengenal sekarang nggak mengerti. Oh iya. jangan Yang sampai sebelumnya mungkin belum kenal siapa Belum kenal. saya itu sudah tahu lah sedikit ya. sedikit. Tapi ini panjang loh Pak tadi. Iya panjang. Proses itu malah jadi proses hidup Pak Ifta juga Iya, salah ini satunya. Salah satunya bener proses hidup. Nah, terima kasih banyak Pak sudah Oh, mau udah, sharing mau di selesai ya? sini di meja ya. Udah mau selesai? Mau lanjut tak? Ya enggak sih. Next episode ya. Next episode. Tema-tema Jadi, lain ya Pak. Jilid kedua. Oh jilid kedua. Oke ini hashtag jilid 1. Hashtag jilid 1. Oke. Gimana Pak perasaannya ikut terlibat sekarang di podcast Lensa Kita? Seneng pasti. Kedua deg-degan, ya kan? Deg-degan pasti. Takut mau nanti nek jawaban nek keliru atau apa ya, pasti ya. Tapi yang pasti saya bersyukur bisa diundang di podcast Lensa Kita ini karena saya juga salah satu penggemarnya. Wah, sahabat Lensa Kita ya Pak? Oh iya no. Oke. Loh, saya kalau podcast tuh kan banyak yang saya sukai kayak Deddy Kobuser. Itu kan banyak ya. Sekarang ini kan zamannya podcast. Iya betul. GKMI punya podcast berarti GKMI itu selangkah lebih maju Wis. dibandingkan yang lain, ya kan? Mengikuti zaman, ya kan? Apalagi yang terlibat ini anak-anak muda. Wis. Ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa diundang sini. Ya kapan-kapan lagi lah dengan tema apa gitu. Oh, Oke iya. lah. Oh siap ya Pak. Catat. Siap. Catatan. Siap. Terima kasih juga untuk sahabat Lensa Kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus podcast Lensa Kita yang akan tayang 2 minggu sekali di YouTube dan juga Spotify GKMI Solo. Dan jangan lupa karena Corona masih belum usai, pandemi masih belum usai, kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan juga yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu pakai masker untuk bepergian keluar dan juga selalu menjaga jarak dan menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.